Oke, selamat malam semuanya. Berikut saya akan mulai dengan kuliah getaran mekanik dengan menggunakan metode energi. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana caranya membangun persamaan gerak dan juga dengan kondisi-kondisi batas tertentu ya, yaitu dengan menggunakan konsep gaya. Dan gaya ini bisa kalian tinjau dari dua kacamata gitu ya. Yang pertama dengan menggunakan hukum Newton 1, di mana sigma F di sini akan berlaku sama dengan 0. Dan juga hukum Newton 2, di mana sigma F di sini proporsional massa dikalikan percepatan. Nah, dari sigma F ini kalian akan menghasilkan omega n atau frekuensi pribadi. Lalu yang kedua adalah persamaan gerak atau EOM. Saya sebut sebagai equation of motion. Lalu kalau kita review lagi yaitu solusi simpangan dari getaran. Atau biasanya kita sebut generalis koordinat dalam XT gitu ya. Ini biasanya bentuk umumnya itu A cos omega nt plus B sin omega nt. Atau ini kalian bisa bersingkat juga sebagai Euler formula. Kalau kalian tahu, Euler formula ini adalah bentuk kompleks dari sinus theta dan cos theta. Itu dimana terdapat sebuah persamaan A kali E pangkat imajiner omega T, itu akan berimplikasi dengan A cos omega T plus I kali A sin omega T. Nah, ini kalian bisa singkat juga menjadi, misalkan katakanlah suatu amplitudo X besar kali E I omega T. Ini untuk mempersingkat penulisan saja. Nah, lalu yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimana kita mencari ketiga hal ini dengan menggunakan metode lain, yaitu metode energi. Oke, next. Yang pertama, sebelum kita masuk ke metode energi, kita harus mengingat bahwa dalam kalkulus di semester lalu mungkin kalian sudah mengambilnya, yaitu dimana kalau saya punya suatu fungsi diturunkan satu kali gitu ya, maka pangkatnya ini akan maju ke depan dikalikan n lalu dikurangi dengan 1, n min 1, atau bisa kalian tuliskan seperti ini, n kali f pangkat n min 1 df. Nah, ini dikali df dx atau turunannya. Jadi misalkan kalau saya di sini punya ft f pangkat n gitu ya, df pangkat n per dx pangkat n, itu n nya dikali ke bawah, lalu pangkatnya dikurangi 1, lalu dikali turunan rantainya. Jadi misalkan di sini nih, saya punya T sama dengan setengah C0 kali theta dot kuadrat, dimana theta dot ini kan kalau kalian ingat itu sama dengan d theta per dt. Kalau saya turunkan persamaan torsi ini, itu dt per dt, di sini yang fungsi waktu hanya theta dot. Misalkan ini saya anggap sebagai suatu konstanta, maka ini k theta dot kuadrat t sama dengan k dikalikan theta dot kuadrat gitu ya.
Berarti dt per dt, di mana ini yang fungsi t-nya hanya theta, maka pangkatnya kalian majukan 1 untuk jadi pengali 2 kali k kali theta dot fungsi t dikali lagi turunan dari ini d theta dot per dt, atau kalian bisa menuliskannya sebagai 2k theta dot dikalikan d theta dot per dt itu adalah theta double dot, dimana k nya ini adalah setengah J0, 2 kali setengah J0 kali theta dot kali theta double dot, atau J0 theta dot kali theta double dot. Nah, yang harus direview seperti ini. Pertama, tentang turunan. Lalu yang kedua adalah tentang metode energi itu sendiri. Jadi di sini kalian kalau misalkan ingat, itu kita berbicara mengenai sistem massa dan pegas sederhana. Ketika dia menerima eksitasi tertentu, ini anggaplah kondisinya sudah setimbang, di mana X-nya ini sudah diukur dari kondisi setimbang ya. Maka ketika kalian defleksikan ini ke bawah sedikit, itu dia akan bergerak. Massa ini akan bergerak ke atas dan ke bawah. Katakanlah dia memiliki kecepatan V, atau V ini biasa kita notasikan sebagai X dot gitu ya. Maka kita bisa tinjau bahwa dia memiliki energi kinetik sebesar, di sini energi kinetik kita notasikan sebagai T, yaitu setengah M V kuadrat, atau setengah M X dot kuadrat. Untuk energi potensialnya sendiri, itu karena kita tidak mengambil reference dari apapun, sebenarnya energi potensial ini ada dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Karena sistem ini sudah berada dalam kondisi setimbang, maka gravitasi ini tidak ada. Artinya kita tinggal mempertimbangkan energi potensial pegas, di mana U, kalau gitu energi potensial pegas adalah setengah K dikalikan X kuadrat. Atau di sini kita bisa sebut setengah K X kuadrat. Nah, kita tangkap keduanya, di mana T adalah energi kinetik dari sistem dan U adalah setengah Kx kuadrat atau energi potensial dari sistem. Nah, menurut hukum kekekalan energi mekanik, energi itu hanya terkonservasi dan tidak hilang. Jadi ketika ada energi potensial di situ, maka dia akan terkonversi sebagai energi kinetik. Kalau kalian bayangkan ini bergetar dari sini, katakanlah pegas ini ditarik sampai sini, maka di sini massa ini akan diam. Lalu ketika kalian menariknya, lalu kalian melepasnya, maka dia akan bergerak osilasi bolak-balik. Ketika dia bergerak, ketika dia akan mulai bergerak ke atas, maka kecepatan tersebut akan maksimal di posisi setimbangnya, atau di sini. Dia dari sini ke sini dipercepat, lalu dari sini ke sini diperlambat karena akibat gaya tekan pegas. Dari X max ini artinya energi potensialnya maksimum. Lalu setelah sampai ke titik setimbang, ini energi kinetiknya maksimum.
Lalu dari sini ke sini pegas dari mengalami defleksi sejauh delta X ini, dia akan kembali ke posisi timbang sehingga delta X-nya 0 dan EP-nya itu 0. Lalu ketika melewati titik setimbang, dia akan mulai tertekan oleh pegas, sehingga perlahan energi kinetik ini terkonversi menjadi energi potensial pegas. Dan jumlah energi ini di setiap tempat itu sama. Hanya terkonservasi menjadi dua bentuk energi, yaitu energi kinetik atau energi potensial. Sehingga kita bisa meninjau perubahan total dari energi sistem itu sama dengan 0. Karena total T plus U atau energi kinetik plus energi potensial itu akan sama sepanjang waktu, atau di sini disebut konstan. Sehingga ketika suatu konstan diturunkan terhadap waktu, itu akan menghasilkan bilangan 0. Oke, untuk massa sistem ini kita sudah dapat T dan U-nya. Berarti kalau misalkan kita jumlahkan, kira-kira saya akan tulis lagi di sini T itu akan sama dengan setengah M X dot kuadrat, dan U adalah setengah Kx kuadrat. T plus U itu akan sama dengan setengah Mx dot kuadrat ditambah setengah Kx kuadrat. Kalau kita turunkan terhadap waktu, jumlah di atas terhadap waktu itu haruslah sama dengan 0, atau sama dengan do per do T dari setengah Mx dot kuadrat ditambah dengan setengah Kx kuadrat. Sehingga kalau misalkan diturunkan X-nya terhadap waktu, pangkat dari X-nya akan maju ke depan, 2 dikalikan setengah dikalikan M, pangkat 2 ini akan berkurang menjadi 1, X dot dikurangi 1, dikali turunan X dot ini, yaitu turunannya adalah X double dot, ditambah 2 dikalikan setengah dikalikan K, ini pangkatnya mengurangi 1, lalu dx dt atau X dot. Dx dt adalah X dot. Ini akan sama dengan 0. Nah, karena sisi kanan ini 0, maka ini bisa kita hilangkan. Lalu ini 2 dengan setengah, kita coret 1. Maka di sini tertulislah persamaan gerak seperti ini. Atau kalau kita lebih sederhanakan kembali, itu seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat ini dari persamaan geraknya menghasilkan persamaan gerak yang sama. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita bisa menggunakan metode energi untuk mendapatkan 3 hal tadi, yaitu frekuensi pribadi, persamaan gerak, dan juga solusi dari persamaan gerak yang sama. Untuk frekuensi pribadinya ini masih sama, nilainya itu omega n kuadrat sama dengan K per M, dan untuk solusinya pun sama dengan cara yang kemarin. Jadi ini adalah metode yang sama untuk mencari persamaan gerak dan terbukti menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus lain. Seperti misalnya batang ini. Diketahui batang AB ditumpu seperti pada digambar, di mana titik A ini adalah tumpuan pin atau tumpuan jepit, di mana dia tidak bisa menahan momen di sini. Kalau misalkan digambarkan di sini itu sebagai pin, lalu di sini di titik B tertumpu oleh pegas dengan konstanta K,
dan batang ini memiliki massa M dan inersia Jg. Yang pertama, pertanyaannya adalah tuliskan persamaan geraknya. Nah, nanti kalau misalkan di ujian, mungkin kalian kalau diberikan instruksi seperti ini bisa menggunakan metode Newton ataupun metode energi ini. Lalu yang kedua adalah tentukan frekuensi pribadinya. Oke, yang pertama ini saya sudah gambarkan bagaimana diagram benda bebas dari sistem pegas ini ketika mengalami pergerakan. Katakanlah dia mengalami lendutan ke bawah sejauh theta, lalu defleksi dari titik referensinya adalah L theta, dan dia memiliki gaya dari pegas yaitu sebesar K kali L theta, dan memiliki gaya putar atau reaksi putar dari inersianya yaitu sebesar JA kali theta double dot. Untuk theta kecil, maka berlaku sin theta mendekati theta. Maka persamaannya kita dapat meninjau sigma M di titik A sama dengan 0 atau JA kali theta double dot ditambah K kali L theta dikalikan L itu sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan JA theta double dot tambah KL kuadrat theta sama dengan 0. Di sini ada theta, di sini ada theta double dot. Nah, dari dalil pergeseran sumbu itu kita bisa tahu bahwa ketika diketahui ada Jg di situ, itu adalah momen inersia terhadap pusat massa batangnya sendiri. Artinya pusat massa ketika batang ini diputar dari center of gravity-nya. Dengan menggunakan teorema pergeseran sumbu sejajar, karena kita lihat di batang ini dia diputar terhadap ujungnya, maka sumbu putarnya bergeser sejauh L per 2. Sehingga JA atau inersia putar terhadap titik A itu adalah inersia terhadap pusat massanya ditambah M dikalikan X kuadrat, di mana X-nya ini adalah pergeseran sumbu. Dan di sini pergeseran sumbunya adalah L per 2 kuadrat. Sehingga dihasilkan persamaan gerak seperti ini. JA diganti oleh JG plus ML per 2 kuadrat theta double dot ditambah KL kuadrat theta sama dengan 0. Sehingga frekuensi pribadinya adalah omega n akar K, K-nya ini adalah KL kuadrat per M, M-nya adalah JG plus ML kuadrat per 2. Nah, sekarang kita akan mengerjakan kasus ini dengan menggunakan metode energi. Saya akan gambar si batangnya ini terdefleksi seperti ini kira-kira, di mana ini titik A, ini adalah pusat massanya, dan dia diketahui memiliki inersia putar Jg. Ini adalah generalized koordinatnya itu theta, theta dot, dan theta double dot. Dan dia memiliki tumpuan di sini. Dan dia memiliki kekakuan, yaitu katakanlah K.
untuk kekakuan lendutannya. Nah, di sini kita pertama akan meninjau energi kinetik atau kinetik. Atau kita notasikan sebagai T. Di sini energi kinetik yang berperan pada batang ini yaitu adalah energi kinetik rotasi atau setengah J dikalikan omega kuadrat. J-nya tentunya ini adalah terhadap sumbu putar ya, JA. Atau JA itu tadi kita sudah dapat perumusannya, yaitu JG ditambah M dikalikan L per 2 kuadrat. Omega kita notasikan sebagai theta dot kuadrat. Lalu kita tinjau energi potensialnya juga. Kita notasikan sebagai U, yaitu adalah setengah K torsional dikalikan theta kuadrat. Maaf, bukan theta. Setengah K, ini kita sebut delta lah. K delta kuadrat. Di mana delta itu untuk theta kecil, delta sama dengan L dikalikan theta. Atau di sini kita bisa sebut setengah K kalikan L theta kuadrat. Di mana di sini theta adalah fungsi T. Lalu kita jumlahkan energi potensial sistem, energi kinetik sistem dan energi potensial sistem. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Setengah JG plus M L per 2 kuadrat theta dot kuadrat ditambah setengah K L theta kuadrat. Lalu dengan meninjau perubahan energi mekanik ini terhadap waktu sama dengan 0, maka kita turunkan persamaan di atas terhadap waktu, yaitu 2 dikalikan setengah, ini semuanya konstanta, JG ditambah M L per 2 kuadrat kali theta dot dikali turunan theta dot lagi, yaitu theta double dot ditambah 2 nya ke sini kali setengah kalikan K, karena konstan L kuadratnya ini kita keluarkan saja, lalu theta dikalikan theta dot, ini akan sama dengan 0. Karena ruas kanan 0, ini seperti biasa kita bisa menghilangkan theta dot di sini dan theta dot di sini. Lalu 2 dikali setengah itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan gerak dari sistem ini sebagai berikut. Tambah K L kuadrat. Oh, ini theta double dotnya ketinggalan. Ini juga theta sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan gerak dari sistem. JG plus ML per 2 kuadrat theta double dot tambah KL kuadrat theta sama dengan 0. Kalau kita perhatikan dengan hasil sebelumnya, sama persis ya. JG plus ML kuadrat per 2 theta double dot ditambah KL kuadrat theta. Ini di sini harusnya kurung. Ini harusnya 4 ya. Kalau misalkan masih dalam kurung, ini L per 2 kuadrat.
Oke, untuk kasus kedua kita variasikan sedikit kasusnya, yaitu misalkan terdapat sebuah silinder pure rolling dengan jari-jari R dan dia memiliki massa M dan juga inersia putar terhadap pusat massanya J0 dengan pegas konstanta 2K. Nah, kalau misalkan, maaf di sini K ya. Ini K saja. Nah, di sini yang harus diperhatikan bahwa silinder ini mengalami pure rolling. Jadi kalau saya akan menerangkan sedikit mengenai konsep rolling. Mungkin saya akan tinjau lebih enaknya mungkin dari kecepatan kali ya. Di sini ada 3 kasus misalkan 1, 2, 3. Yang satu adalah pure rolling atau kita bisa sebut rolling sempurna. Kalian bisa bayangkan bahwa ada sebuah silinder, dia mengalami translasi ke kanan sejauh X dan juga rotasi sejauh theta. Dan misalkan silinder ini berjari-jari R, begitu ya. Maka silinder ini dikatakan menggelinding sempurna. Menggelinding sempurna itu artinya antara permukaan silinder dan lantai tidak terjadi slip. Artinya di sini X itu sama dengan R dikali theta. Di permukaan ini tidak ada slip. Jadi tidak ada permukaan yang bergesekan gitu antara kedua. X sama dengan R kali theta, maka X dot pun akan sama dengan R dikalikan theta dot, dan X dot double dot sama dengan R dikali theta double dot. Nah, sekarang bagaimana kasusnya yang kedua adalah ketika theta itu lebih besar daripada X. Maka kalian bisa bayangkan silinder ini seolah-olah berputar di tempat. Jadi gerakannya seperti ini, berputar di tempat tapi translasinya sedikit. Misalkan dari sini ke sini dia hanya berputar atau bertranslasi itu sejauh X, misalkan ya sejauh X yang kecil lah. Tapi dia sudah berputar, katakanlah misalkan sudah berputar 10 kali gitu. Maka di sini dia akan terjadi slip. Dan kasus ketiga yaitu untuk theta kurang dari X, maka yang dominan adalah translasi. Di mana dia hanya bertranslasi saja dan permukaan ini bergesekan. Translasi dengan putaran yang sedikit gitu ya. Nah, jadi karena dalam kasus ini kita mengambil pure rolling, maka kita bisa menarik hubungan antara X dan juga theta. Nah, sistem kita kurang lebih seperti ini. Dengan K, M, J0, dia rolling murni. Lalu kita definisikan titik kontak antara bidang lantai dengan si silinder, yaitu titik A. Lalu kita bisa bilang dia bergerak translasi sejauh X dan berotasi sejauh theta. Lalu di sini ada gaya mx double dot akibat dari massa, lalu ada kx dari pegas, dan juga J0 dari inersia putar. Lalu di sini juga ada gaya gesek. Kita tinjau momen di mana terhadap titik A itu sama dengan 0.
J0 kali theta double dot ini clockwise terhadap titik A, mx dot dan kx juga sama, dia akan counter clockwise ketiganya, sehingga di sini dijumlahkan sama dengan 0. Lalu dilakukan simplifikasi sehingga menghasilkan persamaan gerak dan natural frekuensi seperti ini. Lalu di sampingnya saya akan melakukan hal yang sama dengan metode yang berbeda, yaitu dengan menggunakan metode energi. Di mana di sini kita definisikan dulu, yang pertama adalah energi kinetik, sama kayak tadi ya. Yaitu di sini karena bola ini menggelinding murni, maka di sini ada energi kinetik translasi ditambah rotasi. Nah, berarti di sini kita notasikan T itu untuk translasinya adalah setengah dikalikan M X dot kuadrat ditambah setengah kalikan J0 theta dot kuadrat, dimana di sini X itu sama dengan, atau X dot itu sama dengan R dikalikan theta dot ya. Sehingga persamaan ini X dotnya kita substitusi menjadi R kuadrat theta dot kuadrat ditambah setengah J0 theta dot kuadrat. Lalu di sini ada energi potensial pegas sebesar U sama dengan setengah Kx kuadrat. Kita jumlahkan energi kinetik dan potensial, yaitu setengah Mx dot kuadrat ditambah setengah J0 theta dot kuadrat tambah setengah Kx kuadrat. Karena T plus U dia konstan sepanjang waktu, lagi-lagi, maka dot T plus dot U dot T itu sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa turunkan T plus U di atas, yaitu sama dengan dot T plus U per dot T itu adalah 2 dari, ini sudah R kuadrat theta dot ya, dari sini 2 dari theta ini, bukan 2 dari R ya, karena R ini konstan, jadi tidak dilibatkan dalam turunan karena terhadap fungsi waktu saja, yaitu theta dot saja. 2 kalikan setengah kalikan MR kuadrat theta dot dikalikan turunannya, yaitu theta double dot ditambah 2 dikalikan setengah J0 theta dot dikalikan theta double dot. Oh iya, ini X nya kita ubah dulu menjadi R kuadrat theta kuadrat. Ini menjadi R kuadrat theta kuadrat ditambah 2 dikalikan setengah K R kuadrat theta dot. Ini akan sama dengan 0. Maka theta dotnya kita bisa coret, lalu 2 dengan setengah kita coret, akan menghasilkan persamaan ini theta dot, ini theta dot, kita bisa gabungkan di sini theta dot. Yang sebelah sini adalah MR kuadrat, ini tambah J0 ditambah KR kuadrat theta sama dengan 0. Nah, persis bukan? Persamaan gerak dengan menggunakan hukum Newton, D'Alembert, dan juga metode energi.
Oke, saya punya satu kasus lagi yaitu seperti ini. Katakanlah kita memiliki satu silinder dengan puli yang memiliki massa dan momen inersia J0. Konstanta pegas K. Ini supaya lebih general, ya katakanlah ini R1, ini R2, dan ini ada titik O, ini M. Dan X state ini dihitung dari posisi setimbang. Artinya M-nya sudah terpasang di situ dan pegas sudah mengalami defleksi awal. Jadi X-nya dihitung dari posisi setimbang. Jadi kita tidak lagi melibatkan gravitasi di sistem ini. Kalau misalkan kita gambar di sini seperti ini kira-kira kasusnya, diketahui puli berinersia J0, ada massa M yang menggantung di puli pada radius R1 puli, dan pada radius R2 puli dikaitkan ke pegas dengan konstanta pegas K. Apa persamaan geraknya dan berapa omega n-nya? Sama halnya seperti tadi, di sini kita bisa tarik hubungan antara X si pegas bergerak translasi ke bawah dengan sudut putar yang terjadi pada puli, yaitu X sama dengan R1 dikalikan theta. Dimana kenapa R1? Karena tali ini, tali yang mengalami translasi dari massa M ini dikaitkan pada puli radius R1, sehingga kita bisa tarik hubungan X sama dengan R1 dikalikan theta. Demikian pula dengan kecepatan dan percepatannya, sehingga kita bisa tinjau persamaan momen di titik O sama dengan 0, dan komponennya di sini ada inersia putar J0 kali theta dot, lalu ada juga gaya pegas. Nah di sini itu adalah, katakanlah ini X2 karena translasinya beda ya antara X ini dengan X ini X1, dimana X2 ini karena talinya terkait di sini walaupun tetanya sama, X2 adalah sama dengan R2 dikalikan theta. Nah, sehingga di sini yang tadinya K kali X2 menjadi K kali theta kali R2. Kita ambil momen sigma momen di O sama dengan 0, K theta R2 dikalikan lengannya yaitu R2 karena searah dengan JB theta, ditambah MX double dot, nah ini di sini dikalikan lengannya itu R1. Nah ini R1. Nah kira-kira seperti itu, sama dengan 0. Lalu kita simplifikasi dan kita dapatkan persamaan gerak dan juga natural frekuensinya seperti ini. Lalu apabila kita menggunakan ini harusnya tetap kuadrat ya, R2. Kita menggunakan metode energi, maka sama caranya, yaitu pertama dengan klasifikasi dulu sistemnya, dia memiliki energi kinetik apa saja. Energi kinetik dalam hal ini sistem bergerak dalam X, translasi untuk massa ini, dan juga rotasi untuk puli. Maka di sini terdapat dua modus, yaitu translasi dan juga rotasi. Namun kalau kasus tadi translasi dan rotasi terjadi dalam satu benda, kalau ini translasi hanya terjadi pada massa kotak dan rotasi hanya terjadi pada puli. Sehingga total energi kinetik dari sistem itu adalah energi translasi dari massa kotak, yaitu setengah M dikalikan X dot kuadrat, ditambah energi rotasi dari si
silinder atau puli, yaitu setengah J0 dikalikan theta dot kuadrat. Karena X di sini yang dimaksud adalah X1, X dari M itu sama dengan X dot itu sama dengan R1 kali theta dot, maka kita bisa ganti ini menjadi R1 kuadrat dikali theta dot kuadrat ditambah setengah J0 theta dot kuadrat. Lalu kita bisa tinjau di sini. Nah, di sini terdapat, kalau kalian misalkan lihat, sebenarnya massa ini dia bergerak ke bawah, maka pegas ini akan terdefleksi. Nah, pertanyaannya adalah energi potensial yang ada pada sistem itu adalah energi potensial massa ini atau energi potensial dari pegas ini? Ya, seharusnya energi potensial itu ada dua, jadi maksudnya ada dua jenis, yaitu potensial gravitasi dan potensial pegas. Namun karena di sini ketika massa ini diturunkan, pegas juga ikut terdefleksi, maka kalian bisa menggunakan energi potensialnya sebagai mg x1 ataupun setengah k x2 kuadrat. Di sini saya akan pilih energi potensial pegas saja. Tapi karena ketika massa ini diturunkan, pegas ikut terdefleksi, sehingga di sini saya tuliskan U sama dengan setengah K kalikan X2 kuadrat, di mana X2 kuadrat, di mana X2 adalah R2 kali theta, maka di sini saya ganti menjadi setengah K R2 kuadrat dikali theta kuadrat. Stepnya sama kayak tadi, yaitu kita jumlahkan terlebih dahulu. Theta dot kuadrat ditambah setengah J0 theta dot kuadrat ditambah setengah K R2 kuadrat theta kuadrat. Lalu kita turunkan dt plus U terhadap waktu itu sama dengan 0. Maka ini 2-nya ke depan kali setengah. Ini saya tulis di sini saja. 2 dikalikan setengah dikalikan MR1 kuadrat theta dot dikali turunannya theta double dot ditambah 2 kali setengah J0 theta dot theta double dot ditambah 2 kali setengah K R2 kuadrat theta kali theta dot. Ini akan sama dengan 0. Sama halnya seperti tadi, karena ruas kanan 0, maka kita bisa buang theta dot ini. Dan juga 2 kali setengah itu sama dengan 1. Ini theta double dot, ini theta double dot. Bisa kita pisahkan di sini. Theta double dot MR1 kuadrat ditambah J0 ditambah K R2 kuadrat kali theta sama dengan 0. Nah, inilah persamaan gerak dari sistem. Dan omega n-nya pun pasti akan sama. MR1 kuadrat plus J0, MR kuadrat 1 plus J0, tambah K R2 kuadrat kali theta. K R2 kuadrat kali theta sama dengan 0. Maka omega n-nya adalah akar K R2 kuadrat J0 plus MR1 kuadrat. Oke. Mungkin dari saya untuk metode energi ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya akan berikan tugas untuk latihan kalian di rumah. Oke, cukup sekian dan terima kasih ya.